Mari kita memuji Tuhan sebab kasih setianya besar buat kita semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada dalam keadaan baik. Saya yakin kita ada dalam keadaan baik karena hari-hari yang kita jalani, sekalipun kita masih berada di rumah dan lebih banyak memang berada di rumah, kita habiskan tentu setidaknya untuk berdoa. Dan saya yakin sebagaimana Alkitab katakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan hari ini, saya ingin ajak dulu saudara, dimanapun engkau berada, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami puja karena kehebatan, kebesaran dan keluhuran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami yang masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan sekiranya juga kami tetap akan menikmatinya di hari-hari ke depan kami, sambil juga berharap menanti pekerjaan Tuhan atas negeri kami ini, supaya dihalaukan, dibebaskan hidup kami dari segala kecemasan, ketakutan karena penyakit ini. Maka Tuhan, buatlah hati kami saat ini bersukacita untuk menikmati firman Tuhan. Kiranya pujian-pujian yang sudah kami naikkan bersama, kami lakukan bersama, itu kami nyanyikan dengan ketulusan hati, karena kami ingin di dalam pujian itu Tuhan juga bekerja. Banyak sudah kesaksian di dalam Alkitab bahwa ketika umat-Mu memuji Tuhan sambil menyembah Tuhan dan juga sambil memberikan pengharapan-pengharapan kami, maka Tuhan akan bekerja di sana. Maka ketika firman-Mu juga akan melengkapi ibadah ini, Tuhan akan bekerja untuk menguatkan hati kami, untuk menguatkan pengharapan kami, dan bahkan untuk menanti penggenapan dari pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat kelanjutan dari doa Musa untuk ke-12 suku Israel sebelum mereka nanti akan memasuki tanah perjanjian. Kalau kita sudah melihat beberapa suku-suku didoakan, dan memang pada akhirnya kalau kita kemudian membaca data-data lain, data-data di kitab-kitab berikutnya dan itu terjadi, maka sekarang kita akan melihat tentang suku Yusuf sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 33 dari ayat 13 sampai 17. Saudara dapat membuka Alkitab, saudara dapat juga membuka alat-alat saudara untuk mempersiapkan diri mencatat renungan ini. Ulangan 33 ayat 13 sampai 17 tertulis tentang Yusuf. Ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun
dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu, Ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Dari ayat ini saudara, jelas terlihat bahwa Musa berdoa dan harapan tentu di dalam doanya, sekaligus itu juga nubuatan untuk Yusuf melalui kedua anaknya ini, Manasye dan Efraim. Maka Yusuf akan menguasai bumi dari ujung ke ujung. Kalau kita mengingat data-data sebelumnya tentang siapa Yusuf ini, sehingga kemudian Musa pun berdoa untuk Yusuf dan suku-suku Yusuf, khususnya kedua anaknya di masa depan mereka. Tentu kita akan mendapat konfirmasi bahwa sangat beralasan kalau Tuhan memberikan kepada Yusuf berkat ini. Ketika Yusuf dilahirkan, saudara, oleh Rahel, istri Yakub yang dicintai menurut kesaksian Alkitab, maka tertulis dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Yusuf diberikan namanya sedemikian rupa oleh Rahel ibunya. Karena memang ada harapan supaya setelah Yusuf Allah akan menambahkan lagi satu anak. Dan memang itu nanti akan digenapi karena Benyamin akan lahir sebagai anak kedua dan juga anak terakhir dari rahim Rahel sebelum kemudian Rahel mati. Nama Yusuf artinya Tuhan menambahkan atau Tuhan meningkatkan. Bahkan dalam terjemahan lain, Yusuf ini secara khusus diberi pengertian dengan panjang lebar, yaitu orang yang memang ditambahkan atau menambahkan diri dengan kesalehannya, menambahkan diri dengan takut akan Tuhannya. Dan kalau kita melihat kemudian riwayat hidup Yusuf ini, sejak ketika dia masih kanak-kanak, dia memang sudah mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Bahkan keistimewaan itu diberitahukannya melalui mimpi-mimpi. Tapi sayangnya saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf merasa terhina oleh mimpi-mimpi Yusuf itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 37, saat Yusuf menceritakan mimpi tentang hari depannya. Mungkin pada waktu itu Yusuf sendiri tidak mengetahui bahwa itu berhubungan dengan hari depannya. Namun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya mungkin sudah mulai merasakan sesuatu yang menghina mereka. Maka diucapkanlah mimpi itu. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ini dicatat dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Mimpi Yusuf saja sudah menunjukkan, sudah memberikan pada kita gambaran tentang masa depannya yang memang istimewa. Persis seperti yang tertulis di dalam doa Musa ini. Bahwa apa yang Yusuf alami nanti betul-betul akan terjadi sesuai dengan mimpi ini. Ini barulah pengakuan di antara saudara-saudaranya. Tapi nanti kemudian Allah akan bawa Yusuf untuk bukan hanya sekedar diakui saja oleh saudara-saudaranya atau oleh rumahnya, tapi juga diakui atas seluruh bangsa. Karena kemudian ayat ini berlanjut, saya tetap akan baca Kejadian 37 masih dari ayat 9 sekarang. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Ini mimpi yang kedua. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pengakuan ini saudara datang memang pada akhirnya dari Yakub sendiri. Tetapi penggunaan kemudian metafora-metafora matahari dan benda-benda penerang lainnya dibanding dengan mimpi pertama yang hanya menggunakan metafora berkas-berkas, itu menunjukkan bahwa baik semua aras, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, akan dibawa oleh Tuhan untuk sujud menyembah kepada Yusuf. Keistimewaan ini memang membuat kita sendiri bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Yusuf punya? Apakah ada sesuatu yang memang Yusuf miliki di dalam dirinya sendiri sehingga pada akhirnya ia dianggap layak untuk mendapatkan berkat yang terbaik? Karena begitulah diucapkan oleh Musa berulang kali seperti tadi kita baca di ayat pembuka. Segala yang terbaik Allah berikan kepada Yusuf. Maka setelah mimpi ini diceritakan, dan kemudian di dalam kitab Kejadian, sebagaimana yang saudara sudah pernah ikuti, atau kalau engkau belum pernah mengikuti, setelah ibadah ini mungkin engkau bisa membaca ayat-ayat selanjutnya dari pasal 37, pasal 38, pasal 39, sampailah Yusuf kemudian di rumah Potifar. Yusuf ini pun pada akhirnya mendapat kepercayaan luar biasa dari seorang yang bernama Potifar ini. Dan itu dicatat dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, karena istri tuannya sudah mulai menggodanya dan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal yang tidak baik. Tetapi Yusuf berkata begini, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Saudara lihat bahwa kekuasaan Yusuf di rumah Potifar begitu besar sekali. Artinya dengan pernyataan ini, Yusuf punya hak untuk melakukan apa saja, bahkan lebih besar dari sang tuannya. Kecuali satu yang tidak dia biasa kuasai, yaitu istrinya. Dan itu menunjukkan saudara, sebuah kepercayaan besar ini. Saudara bayangkan sang tuan rumah pun tidak lebih besar kuasanya daripada Yusuf. Yang punya rumah pun tidak lebih besar kuasanya daripada Yusuf. Lalu tahulah kita kemudian ketika Yusuf Tuhan bawa sampai ke istana Firaun. Dan Firaun pun akhirnya mempercayakan kepada Yusuf jabatan yang lagi-lagi tinggi. Mempunyai kekuasaan juga yang tinggi. Maka di Kejadian 41, kita membaca Kejadian 41 ayat 37, ayat 38, ketika Yusuf pada akhirnya mendapat
kekuasaan yang sangat besar, tertulis begini, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Di ayat selanjutnya bahkan ditulis, Yusuf ini juga punya kebijaksanaan, punya hikmat luar biasa, penuh dengan roh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu yang betul-betul istimewa yang Yusuf punya, yaitu bahwa dia penuh dengan roh Allah. Saya ingin saudara tidak mempunyai satu pengertian yang bias tentang roh Allah ini. Bukan berarti Yusuf ini adalah orang yang hari-harinya harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak seperti itu juga. Tapi penuh dengan roh Allah itu artinya bahwa Yusuf juga mempunyai semangat untuk melakukan apa yang benar. Sebab sifat dari roh Allah itu adalah penurut dan melakukan apa yang benar. Jadi Yusuf ini rupanya telah membuat dirinya, atau mungkin lebih enak kalau saya katakan telah membiasakan hidupnya untuk melakukan segala sesuatu dengan menurut. Dia tidak ingin melakukan semua berdasarkan apa yang dipandangnya enak menurutnya. Sehingga kalau kemudian setahap demi setahap ada orang-orang yang mempercayakan satu tanggung jawab yang besar, termasuk ketika dia masih ada di rumah Potifar. Dia mempunyai kekuasaan bahkan lebih besar dari majikannya, dari tuan rumahnya. Maka Allah bawa itu, Allah percayakan itu kepada Yusuf, karena Yusuf memang tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang lain yang akan melanggar norma-norma itu. Maka ketika kemudian Tuhan bawa Yusuf kepada tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, sampai Firaun pun pada akhirnya menyetujui agar Yusuf menjadi satu penguasa yang mengurusi banyak hal, saudara. Termasuk mengurusi pangan, makanan dari rakyat Mesir. Itu pun karena Tuhan masih melihat hal yang baik pada Yusuf ini, yaitu disebut dengan penuh roh Allah. Satu karakter hidup, satu semangat hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Yusuf alami ini kita tidak tahu banyak, karena data-data dalam Alkitab juga tidak banyak. Tapi mungkin saja dibanding dengan kakak-kakaknya, Yusuf sangat berpaut kepada ayahnya Yakub. Yusuf dapat betul-betul belajar dari pengalaman hidup ayahnya Yakub dibanding dengan kakak-kakaknya. Dan itulah yang saya yakin saudara menjadi momentum atau alasan mengapa Musa pun akhirnya berdoa untuk memberkati Yusuf ini, sebab sebelumnya Yakub pun, ayahnya pun sudah mengucapkan doa berkat untuk sang Yusuf ini. Dicatat dalam Kejadian 49 ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yang teristimewa. Karena keistimewaan hati Yusuf, keistimewaan dari karakteristiknya, keistimewaan dari komitmennya mengikut Tuhan. Menjadi orang istimewa ini saudara berarti orang yang lain daripada yang lain. Namanya juga istimewa. Dia mengkhususkan diri. Namanya istimewa. Dia memang ingin menjadi yang paling berbeda dengan yang lain. Bukan untuk arogansi. Saudara ingat ini, selama itu bukan untuk arogansi, maka keistimewaan itu akan berujung kepada anugerah Tuhan. Kalau dibandingkan, Israel pun juga adalah orang yang istimewa. Dimulai dari Yakub, ayah Yusuf, itu pun orang yang istimewa. Mengapa?
Karena hidupnya banyak dihabiskan dengan bergumul, bekerja untuk orang lain, membantu orang lain. Walaupun notabene pada waktu itu yang Yakub bantu adalah mertuanya sendiri. Tapi kesaksian dari mertua Yakub berkata, yang namanya Laban. Laban berkata bahwa karena engkaulah maka kambing dombaku menjadi sangat banyak. Itu kesaksian bukan dari mulut Yakub, dari mulut mertuanya yaitu Laban. Bahwa Yakub ini betul-betul bantuannya betul-betul mendatangkan berkat. Itu istimewa. Turun kepada anaknya Yusuf, istimewa. Karena Yusuflah nanti yang pada akhirnya menyelamatkan keluarga ini. Walaupun tahun-tahun sebelumnya Yusuf ditiadakan, Yusuf disingkirkan, Yusuf dirugikan, Yusuf dibuat merana hidupnya, dijauhkan dia dari keluarga, dilenyapkan, berusaha untuk dilenyapkan dia dari garis keturunan ayahnya, perbuatan dari kakak-kakaknya. Tapi orang istimewa, dia tidak akan terganggu saudara dengan perlakuan-perlakuan ini. Saudara ingin mendapatkan berkat yang terbaik bukan? Dan kita merindukan itu. Kalau kita baca kembali Ulangan 33, tidak ada satu kata pun terganti dari kata yang terbaik ini. Hanya diucapkan berulang-ulang kata yang terbaik ini. Mulai dari hasil dari gunung-gunung, bahkan dari semua aras di langit dan bumi, dikatakan bahwa semua yang terbaik itu akan diberikan. Bahkan ternak, lembu sapi juga akan menjadi kegemilangan yang terbaik. Juga harus punya modal istimewa untuk mendapatkan yang paling baik. Harus ada usaha, harus ada harga yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Contoh mudah, saudara ingin mendapatkan barang yang baik. Tidak harus berarti mahal memang. Tapi barang yang baik tentu kualitasnya baik dan itu membedakan dia dengan barang-barang yang lain, itu bicara harga. Berapa banyak harus dikeluarkan harga, mungkin berlipat-lipat dari barang yang lain. Tapi sesuatu yang terbaik itu datang karena ada usaha. Ada usaha yang untuk membuat diri berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang Yusuf peroleh ini benar-benar menjadi satu alasan yang sangat logis sekali. Sehingga berkat kepada Yusuf itu setelah dibagi pun kepada kedua anaknya itu masih besar. Nanti kemudian kalau kita membahas kemudian kitab Yosua dan mungkin saudara juga sudah mengikuti beberapa episode dari tayangan pelajaran kitab Yosua. Maka disitulah kita tahu Yusuf ini mendapatkan tanah warisan itu di daerah pegunungan Betel. Di pegunungan itulah kemudian dibagikan milik suku Yusuf itu dan dibagi dua, yaitu Efraim dan Manasye. Dua anak ini. Yusuf merelakan semua pusakanya diberikan kepada kedua anaknya. Karena kedua anaknya ini pun begitu spesial buat Yusuf. Dan Yusuf merasa inilah berkat Tuhan yang besar, mengingat hanya dialah yang Tuhan izinkan mempunyai anak bukan di negerinya sendiri. Hanya Yusuflah yang melahirkan keturunannya bukan di negerinya sendiri, tetapi di negeri Mesir. Dan tahun-tahun ketika Yusuf hidup di Mesir, dia telah mendidik kedua anaknya ini dengan begitu baik sesuai dengan apa yang bisa kita lihat di dalam doa Yakub, doa sang kakek untuk doa Yakub, doa ayah dari Yusuf ini dalam Kejadian 48 ayat 15 sampai 16. Sesudah itu diberkatilah Yusuf katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya.
Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yakub bersaksi lewat doanya ini bahwa Allah yang telah dihidupinya, dan Allah itu juga yang telah menjadi kehidupan bagi kakek dan ayahnya, Abraham dan Ishak, adalah Allah yang menggembalakannya. Allah yang juga merawat hidupnya seperti seorang gembala, sehingga Yakub dapat mengajar atau memelihara keluarganya seperti seorang gembala. Karena memang dia pernah menjadi gembala domba-domba Laban mertuanya. Maka saya yakin Yusuf pun mengikuti pola yang sama. Dia mendidik kedua anaknya ini, keluarga kecilnya ini di Mesir, sama seperti gembala terhadap domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, saya kira ini yang paling istimewa yang Yusuf punyai. Ketika dia membuat hidupnya menjadi seorang domba yang hanya menurut saja pada gembalanya. Dan dia pun pastikan bahwa di dalam keluarganya dia menginginkan, dia mempersiapkan, dia mendidik kedua anaknya juga menjadi penurut-penurut yang layak untuk menerima berkat. Dan ketika Alkitab menulis di dalam doa Yakub ini bahwa kelak nanti Yusuf akan menjadi satu suku terkemuka yang bertambah-tambah, karena Yusuf pun arti namanya adalah Tuhan menambahkan. Saudara jangan lupa itu. Maka lewat Efraim dan Manasye lah Yusuf betul-betul mendapatkan penggenapan dari doa-doa banyak orang ini. Yakub ayahnya dan doa Musa sendiri mendapatkan yang terbaik dan menjadi orang yang istimewa. Sehingga kalau disebutkan pada akhirnya dan juga dibuktikan pada akhirnya ketika bangsa Israel memasuki tanah terjanji, Yosua membagi-bagi tanah itu. Maka untuk Manasye dan Efraim, dua anak Yakub, boleh dikatakan mereka mendapat bagian yang paling besar di antara semua anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Bahkan ketika Yosua sudah tinggal menyisakan 7 suku lagi yang belum mendapatkan bagian, belum mendapatkan tanah pusaka. Yosua berkata kepada 7 suku yang lain, engkau silakan cari sendiri tanah tempat engkau akan mendiami dan beranak cucu. Maka engkau tidak boleh lagi mengganggu bagian utara, karena itu sudah diberikan untuk suku Yusuf, khususnya Manasye dan Efraim. Maka Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita tahu bahwa Allah telah memberikan, Allah telah menggenapkan janjinya baik kepada Musa, baik kepada Yosua, bahwa Yusuf melalui kedua anaknya ini, Manasye dan Efraim, akan mendapat bagian yang paling besar dari seluruh tanah perjanjian itu. Maka apa yang sekarang itu menjadi pelajaran bagi kita? Semua orang pasti menginginkan berkat yang terbaik. Seperti Yusuf, terbaik, dan bahkan bukan hanya terbaik secara kualitas, kuantitas juga. Sebab Alkitab berkata Yusuf dapat yang besar. Bahkan setelah dipecah 2 pun untuk kedua anaknya pun tetap besar, terbaik dan besar, terbanyak. Siapa yang tidak mengidam-idamkannya? Tapi kita tahu bahwa itu semua mempunyai dasar. Harus dulu ada harga yang dibayar. Dan seperti Yusuf, baiklah kita belajar dari apa yang sudah kita dengar bersama, ikuti dari pembacaan ayat-ayat ini. Saya ulangi dengan membuat sebuah kesimpulan. Pertama, untuk menjadi orang yang istimewa, supaya kita juga layak mendapat yang terbaik dan bahkan besar terbanyak. Jadikanlah hidupmu orang yang menurut kehendak Allah. Yusuf pun diakui oleh Firaun, orang yang penuh dengan roh Allah. Kalau dalam hidup saudara,
Saudara selalu membiasakan diri. Saya lebih suka menggunakan kata ini, membiasakan diri. Orang yang selalu menuruti firman Tuhan, kehendak Allah. Tentu Allah akan bawa saudara ke tempat yang lain, ke tempat yang tidak biasa, ke tempat yang istimewa. Berkat di sanalah berkat yang terbaik itu menanti untuk menjadi bagian bagi hidupmu. Hiduplah dengan roh Allah. Turuti semua firman Tuhan. Memang ada bagian yang tidak menyenangkan. Tapi lebih baik kita yang merasa tidak senang daripada kita mengikuti mau kita Allah yang tidak senang. Dan itu bisa berakibat fatal. Yang kedua, disaksikan juga oleh Firaun bahwa Yusuf ini mempunyai akal budi dan kebijaksanaan. Satu hikmat, perhitungan terhadap langkah-langkah hidupnya. Dia berhitung dengan hati-hati. Apa yang dia rasa, apakah harus dia balas? Apa yang dia terima, apakah harus dia balas? Kalaupun dia membalas, maka dia balas dengan cara seperti apa? Itulah yang disebut dengan punya akal budi dan kebijaksanaan. Ingat, Yusuf ini dirugikan oleh kakak-kakaknya. Yusuf ini bahkan sempat disingkirkan dan ingin memang betul-betul dihilangkan di dalam garis keturunan Yakub. Tapi Allah berkehendak lain, karena rupanya Yusuf lebih memilih untuk tetap menolong, untuk tetap membagi hidupnya kepada kakak-kakaknya, tidak ingin membalas perbuatan mereka. Jadi itu tergantung juga dari mentalitas hati kita, Bapak Ibu Saudara. Milikilah akal budi dan kebijaksanaan, maka engkau pun akan dibawa Tuhan untuk menikmati yang terbaik dan bahkan yang besar. Yang ketiga, sama seperti Yusuf juga, memelihara keluarganya seperti gembala terhadap domba-domba. Maka saya rasa yang terbaik dalam hidup kita adalah mari kita gembalakan juga. Keluarga kita gembalakan baik-baik. Kepala rumah tangga, gembalakanlah keluargamu. Gembalakanlah seisi rumahmu. Jangan berlaku seperti seorang penguasa. Jangan kemudian menempatkan dirimu seperti seorang pemimpin politik. Itu adalah keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Gembalakan mereka. Engkau yang tahu kapan engkau memberi makan jasmani, makan rohani. Engkau yang harus tahu juga dalam keadaan sehat atau tidak sehatkah keluarga. Ingat, Yusuf hanya Yusuf yang Tuhan izinkan memiliki keturunan di negeri orang. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada mungkin bantuan dari keluarga. Yakub sang ayah jauh. Yusuf masih muda, sudah berkelana dia di negeri Mesir. Di sana dia mendapatkan keluarga. Mungkin lingkungan Yusuf tinggal pun bukan adalah lingkungan orang yang takut akan Tuhan. Itu saudara perlu catat baik-baik. Tapi Yusuf bisa membawa keluarganya untuk tetap mengenal Allah yang dia imani karena ayahnya. Diturunkan begitu rupa. Lingkungan tidak boleh menjadi alasan. Lingkungan yang kafir, lingkungan yang jahat tidak boleh menghentikan niat saudara untuk tetap membawa keluargamu di dalam jalan Tuhan dan takut akan Tuhan. Yusuf mendidik anak-anaknya seperti dia dididik oleh Yakub. Karena Yakub pun juga bersaksi kalau dia ada sampai saat itu, dia pun dididik dengan iman Abraham, iman kakeknya. Maka tiga hal ini saudara, hiduplah dengan roh Allah, hiduplah dengan bijaksana, dan hiduplah dengan semangat menggembalakan. Apa yang harus saudara berikan, kalau perlu berikan juga hidupmu bagi keluargamu, berikan. Karena Tuhan pun sudah memberikan segalanya buat hidup kita. Asal saudara tidak merasa rugi, asal saudara tidak merasa kehilangan apa-apa ketika engkau memberikan hidupmu untuk keluargamu, apalagi untuk orang lain mungkin. Maka Tuhan akan menggantikan semua dengan yang terbaik dan yang besar seperti yang diberikan kepada Yusuf. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan memberikan kita satu semangat ini untuk memiliki lagi mentalitas terpuji dari orang-orang pilihan ini, yaitu Yusuf.
Dan kiranya berkat Yusuf yang terbaik menjadi bagian hidup saudara selama pengiringanmu kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami untuk memperoleh hati yang bijaksana. Supaya hidup kita jalani dengan baik, dengan teliti, maka kita akan mendapatkan apa yang juga terbaik. Jangan hanya merindukan, tapi kita tidak berani memberi yang istimewa kepada Tuhan. Berikan yang istimewa dalam hidupmu. Berikan waktu-waktumu secara istimewa. Berikan semuanya, jangan takut engkau kehilangan, kekurangan atau habis. Tuhan akan menggantikannya dengan yang terbaik. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Nyanyikan lagi ini dari awal saudara, menjadi doa kita juga. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Minta kepada Tuhan kebijaksanaan ini. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah
itulah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Nyanyikan lagi bagian refnya saja. Mulia namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, agunglah lanmu. Kami di setiap waktu besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Tuhan, ajari kami supaya kami dapat menghitung hari-hari kami untuk mengingat pengalaman-pengalaman besar dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mungkin ada banyak kejatuhan di sana. Ada juga tidak sedikit kegagalan di sana. Tapi kami ingin belajar sama seperti seorang anak kecil yang untuk tumbuh dewasa dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Untuk belajar jalan pun dia harus jatuh bangun sebelum dia bisa berdiri dengan tegap. Itulah yang disebut dengan riwayat iman. Mungkin dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami juga mengalami hal yang sama. Tapi asal kami konsisten saja untuk tetap menjaga roh Tuhan dalam hidup kami seperti Yusuf. Hari-hari kami sesuaikan hidup kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Maka itu akan menentukan berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Padahal kalau kami juga menambahkan dalam hidup kami kebijaksanaan. Setelah kami tahu banyak firman, kami belajar firman, kami mempraktikkan firman, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu apa yang harus kami jauhkan. Kami tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami harus tahu dan kami harus peka itu. Maka kalau kami miliki itu pun akan menentukan berkat-berkat Tuhan bagi masa depan kami. Maka berkat-Mu juga ya Tuhan ada atas kepala-kepala rumah tangga. Supaya mereka juga mulai memelihara keluarga mereka seperti seorang gembala memelihara domba-domba. Merawat, memberi makan, menghidupi, menjaga. Karena itulah harta mereka. Mereka bawa itu supaya satu saat keluarga bisa dibawa kepada Tuhan. Maka itu juga akan menentukan berkat-berkat-Mu. Berkat-berkat yang bisa kami terima. Apakah kami layak untuk mendapat yang terbaik dan bahkan yang besar dari Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang masih bertahan untuk mengikuti siaran ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan kerinduan kami untuk mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tentunya bukan hanya dengan meminta, dengan paksa, meminta dengan hawa nafsu saja. Tapi memberikan dulu keistimewaan dalam hidup kami ini. Supaya Tuhan punya alasan untuk melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya pemeliharaan-Mu tetap ada atas umat-Mu dimanapun mereka berada.
di dalam hari-hari yang masih dibatasi aktivitas kami. Kiranya pemeliharaan Tuhan tanpa batas kami alami, kami terima. Berkat-berkat Tuhan atas mereka. Kalau masih ada yang bisa bekerja, Tuhan berikan penjagaan, Tuhan bentengi aktivitas mereka supaya mereka tidak mendapatkan celaka dan bahaya apa-apa. Kalaupun mereka yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena situasi ini, dengan cara apapun Tuhan berkati mereka. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu ini. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati mereka, asal mereka pun tidak merasa kekurangan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Karena sesungguhnya kami masih punya banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu Tuhan. Dan kalau ada yang masih bisa mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati. Mereka yang masih bisa mengembalikan milik Tuhan karena mereka masih diberkati, Tuhan berkati dengan berlimpah sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan GPD Losufan ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Pagi hingga kembali ke pagi hari, buat kami sehat. Dan lebih dari itu, buat hidup kami tetap ada dalam sukacita, tetap ada di dalam kebahagiaan. Jangan sampai situasi ini membuat kami menjadi putus asa, membuat kami menjadi bosan dan akhirnya kehilangan hal-hal yang baik, kehilangan cara berpikir yang baik juga. Jagai kami ya Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu ini kami buat sebaik mungkin untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap jagai mereka, berikan mereka sehat selalu. Suami, istri, anak-anak dan siapapun di rumah. Mereka yang melihat siaran ini, Tuhan memelihara hidup mereka dan Tuhan memberkati mereka. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau ada, dimanapun engkau berdiri, dimanapun engkau duduk, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu.